Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Jumat ya, akhir pekan ini dan saya kira kita kalau melihat berita-berita di media itu memang sekarang sudah mulai kelihatannya akhir pekan pun juga topik politiknya tetap hangat gitu ya Mbak Gi. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam obrolan di meja redaksi, membaca berita di balik berita off the record. Dan masih terus bersama kami, saya Ersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan hari ini mungkin kita akan berbincang seputar Pak Prabowo, Pak Jokowi, meneruskan juga apa yang follow up dari berita-berita yang kemarin ya Mas Hersu. Yes, oke Pak Jokowi hari ini ulang tahun yang ke-63 ya 63. Mbak Agi. Ini kalau dalam Islam ya 63 ini sama dengan usia Rasul ya, karena Rasul wafat dalam usia 63 tahun. Kalau Pak Jokowi 63 tahun, nah ini akan mengakhiri masa jabatannya gitu sebagai presiden untuk periode kedua. Dan ini kan orang kemudian kalau menggunakan bahasa agama juga tadi, apakah nanti masa jabatan ini akan berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu, karena situasinya menjelang Pak Jokowi ini lengser, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul ya Mbak Agi ya. Mulai Ya. dari soal rupiah yang terus melemah, kemudian utang-utang yang membengkak, kemudian problem banyak sekali PHK besar-besaran kan. Jadi saya kira memang kado ulang tahunnya ini bukan kado ulang tahun yang menggembirakan buat Pak Jokowi. Belum lagi kalau kita bicara soal IKN yang tanda-tandanya bakal mangkrak itu semakin nyata. Jadi kalau menggunakan terminologi agama, apakah akhir masa jabatannya Pak Jokowi ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Silakan Anda nilai sendiri nanti. Indikator-indikatornya kita tidak akan memjudge orang su'ul khotimah atau husnul khotimah ya Mbak Agi, tapi kita cuman menyampaikan indikator-indikatornya saja gitu ya Mbak Agi. Iya, iya, iya. Bicara soal IKN nih sebelum IKN-nya mangkrak nih rupanya websitenya juga sedang mangkrak ini Mas Hersu. Iya, Kalau makanya itu. Itu poinnya kan saya bilang, websitenya aja mangkrak dan kemudian yang lagi rame Pak Prabowo, meskipun mengucapkan ulang tahun ke Pak Jokowi, tapi rupanya baru saja menulis opini di Newsweek begitu ya, tapi tidak menyinggung soal IKN. Itu kan juga rame juga jadinya. Ya. Iya, ini memang kasihan betul ya. Ini sedikit saja ini soal keadaan terkini yang terjadi dari kemarin sampai dengan hari ini ya Mas Hersu, yaitu soal apa namanya, soal gangguan lah ya dari Pusat Data Nasional begitu kan menurut keterangan dari Budi Ari, yaitu Menteri Kominfo begitu. Dan kemudian menyebabkan ya sekarang sedang ramai, yang paling ramai adalah soal keimigrasian ya Mas Hersu, terutama di Bandara Soekarno Hatta begitu, Ya. karena itu berpengaruh besar terhadap mereka yang datang dan juga mereka yang akan keluar. Dan tapi kalau saya lihat kemudian siapa saja sih yang dilayani oleh Pusat Data Nasional begitu? Ini rupanya banyak sekali Mas Hersu sebetulnya yang dilayani, yaitu hampir semua kementerian begitu ya. Pada tahun 2021 saja itu ada sekitar 50 sekian begitulah yang dilayani. Entah sekarang mungkin sudah bertambah karena datanya saya tidak mencari juga tidak ada yang tahun 2024 ini. Tapi artinya memang banyak sekali kementerian, lembaga dan yang itu yang dilayani oleh PDN tersebut. Tapi kalau seandainya saya melihat itu hanya yang untuk keimigrasian dan juga IKN gitu yang menyebutkan di IKN terutama bahwa saat ini tidak bisa diakses karena gangguan dari Pusat Data Nasional tersebut. Tapi padahal dari kementerian-kementerian tentu saja tidak semua kementerian yang saya coba untuk akses, yaitu misalnya di KSP, kemudian di Kominfo sendiri, di Kemenkumham, terus kemudian di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Nasional, dan juga beberapa yang lainnya, lembaga dan kementerian, itu ternyata bisa diakses Mas Hersu. Jadi saya heran kenapa IKN ini yang disebutkan sebagai proyek canggih, proyek modern dan juga digaungkan ke seluruh dunia kan, kenapa malah justru terkena bagian dari downnya Pusat Data Nasional ini kasihan sebetulnya melihatnya begitu. Jadi banyak sekali netizen yang mengatakan juga bahwa wah ini belum mangkrak di proyeknya, sekarang udah mangkrak duluan ini websitenya. Nah, kalau soal imigrasi tadi saya amati juga spekulasinya macam wah ini gara-gara Garun Masiku nih. Jadi jadi down servernya imigrasi. Jadi macam-macam menarik, menimbulkan spekulasi, tapi tentu saja harusnya sebagai sebuah pusat data yang mengelola
berbagai website dari kementerian dan lembaga-lembaga nggak boleh seperti yang sampai terjadi Iya. kemarin gitu ya, harus ada backupnya dan cukup lama ini ya Mbak ya, down-nya ya Mbak Agi ya. Iya, dari kemarin itu subuh ya, jadi sekitar pukul 4 pagi begitu, dan sampai dengan sekarang kita melakukan tapping. Saya nggak tahu kalau kemudian pada Jumat malam atau Sabtu begitu nanti ya, ketika pemirsa melihat rekaman ini, apakah sudah membaik kembali begitu ya, sudah normal kembali begitu. Tapi sampai dengan sore, Jumat sore itu masih Yes. keadaannya seperti itu. Oke, nah yang soal itu, ya, saya kira kita juga akan bicarakan tentang ini foto yang diunggah oleh Pak Prabowo ya di Instagram itu ya, Mbak. Selain di ucapan Pak Prabowo mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi selamat ulang tahun, ada 3 foto dipasang itu di Instagramnya juga. Tapi justru yang paling banyak mendapat sorotan dari publik dan juga media ini adalah ketika mengunggah foto Pak Prabowo itu bersama Koalisi Indonesia Maju, Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju ya. Di situ selain Pak Prabowo hadir 4 orang ketua Partai Koalisi Indonesia Maju ya Mbak, yang 3 partai lainnya di luar Gerindra itu ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, dan ada juga Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata gitu. Plus ternyata ada 1 orang yang bukan Ketua Umum Partai, Erick Thohir gitu ya. Jadi kemudian banyak yang bertanya-tanya kemana gitu Ketua Umum Partai Kaisang misalnya, kan dia juga walaupun dia tidak lolos di parlemen, kan dia punya kursi juga di Jakarta misalnya. Dan kalau dibandingkan dengan Gelora kan sama-sama tidak lolos ke parlemen, kenapa Gelora hadir gitu, Kaisang kok tidak hadir. Nah ada juga seperti PBB dan Partai Prima juga tidak hadir. Ini menarik untuk kita perbincangkan Mbak Agi. Iya, iya, ini sungguh menarik sekali Mas Hersu karena Prabowo begitu tidak memberikan tulisan atau narasi panjang untuk hal ini, hanya bersama Indonesia Maju begitu, yang artinya yang kalau dikatakan demikian berarti bersama Koalisi Indonesia Maju. Dan kalau kita melihat Kim itu kan artinya tidak lengkap kalau tanpa Pak Jokowi begitu kan. Kim ya berarti Pak Jokowi beserta dengan partai-partai tersebut begitu. Dan kemudian tidak ada representasi dari Pak Jokowi di antara mereka ini begitu. Jadi wajar kalau kemudian para pengamat gitu ya, misalnya seperti yang pengamat itu juga dari netizen loh Mas Ersu. Netizen ini gencar sekali. Kalau yang pengamat sering tampil di televisi misalnya Adi Prayitno misalnya ya, dia mengatakan ini mungkin adalah mereka yang sangat loyal atau loyal total kepada Prabowo begitu. Jadi ini Kim versi Prabowo begitu. Karena Maksudnya Kaisang nggak loyal gitu pada Prabowo. iya, mungkin bisa dilihat demikian begitu, karena mereka ini misalnya seperti PAN, ini kan memang orang lama ya, dari sejak 2 kali Prabowo mencalonkan dia bersama ini semestinya dulu bersama PKS, tapi kan sekarang sudah beda jalan gitu ya. Terus kemudian Golkar, tadinya Prabowo juga ada di Golkar seperti itu. Tapi kan ternyata di situ ada Anies Mata juga. Memang ketika ditanyakan itu atas undangan Universitas Pertahanan yang kita tahu itu Unhan ada di bawahnya Kementerian Pertahanan begitu kan. Tapi kemudian ada Anies Mata dan Erick Thohir itu yang ditanyakan begitu kan. Ya karena memang betul kalau Anda ngomong hubungan lama, Anies Mata ini juga sebenarnya sekondan lama dari Prabowo ini sejak dia masih di PKS kan. Dulu pada tahun 2014 yang dia juga memimpin koalisi yang mendukung Pak Prabowo, dan kemudian pada 2019 walaupun tidak punya partai juga Anies Mata itu bersama Fahri itu mendukung Prabowo kan pada waktu 2019, dan sekarang dia mendukung lagi. Jadi hubungannya juga cukup lama walaupun dia juga tidak lolos di parlemen. Beda saya kira dengan Kaisang gitu. Kaisang kelihatannya mungkin Pak Prabowo baru kenal setelah Pak Prabowo masuk di kabinet gitu ya. Tahu tapi mungkin baru kenal setelah masuk di kabinet karena sering ketemu kalau ke Solo segala macam ikut jemput gitu ya. Iya, dan yang menarik lagi juga tidak ada Gibran di situ, begitu kan? Jadi kalau Kim itu masa sih hanya Prabowo saja kan? Ya ini kan pasangan begitu ya, presiden dan wakil presiden terpilih begitu, dan itu tidak ada Gibran juga di situ. Selain juga tidak ada Kaisang. Walaupun kemudian ketika media menanyakan kepada PSI, ya Grace Natali yang sekarang sudah menjabat menjadi komisaris, katanya sudah tidak aktif di PSI, tapi media kan tetap menganggap dia itu sebelumnya menjadi wakil Dewan Pembina di sana, dan Grace pun
menjawab Tetap begitu Mas menjawab, ya Heru. sebagai PSI juga kan. Kan artinya darah PSI ya tetap masih lah di situ. Dia menjawab bahwa enggak kok, Kaisang juga datang katanya begitu. Karena itu kan acara sebelum Pak Prabowo pidato di Unhan Nah, begitu. Tapi kalau saya lihat acara Pak Prabowo kemarin, barangkali saya salah, tolong dikoreksi begitu ya. Acaranya pagi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, para ketua umum partai dan Erick Thohir ini, dan kemudian siangnya itu menerima bintang Bayangkara Utama, dan itu lokasinya ada di Mabes Polri begitu, bukan di Universitas Pertahanan begitu Mas Hersu. Kalau saya melihat sih Erick Thohir ini ketika ditanya begitu ya, Pak Airlangga sorenya kan bertemu dengan Pak Jokowi ya, pertemuan dengan Ibu Menteri Keuangan dan sebagainya di istana begitu. Dan kemudian Erlangga ditanya oleh media, dia mengatakan bahwa ini membahas tentang strategi ke depan begitu kan. Dan ketika ditanya apakah akan dilaporkan ke Pak Jokowi, ini tidak dilaporkan ke Pak Jokowi karena ini memang membahas strategi ke depan saja bersama Pak Prabowo. Loh, berarti Pak Jokowi tidak ikut dalam strategi ke depan ya Mas Hersu? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan ini begitu. menarik ya, wartawan bisa pokoknya tetap dihubung-hubungin ya, karena memang betul agak mengejutkan tadi tuh formasinya tadi. Dan kalau saya lihat di tempat duduknya itu kan memang kesannya tuan rumahnya memang Pak Prabowo di situ ya. Kalau di Unhan kan kita membayangkan pasti ada lah rektor Unhannya, pasti ada yang menjamu itu begitu, atau staf Ya. di Unhan. Kan ini enggak, ini kelihatannya Pak Prabowo, dan dari berapa foto itu ada 4 foto ya yang dimuat ya, itu kan Ya. Pak Prabowo jalan di depan pertama, dengan kemudian ada Pak Erlangga di belakangnya dan sebagainya, kemudian ada foto yang ini, yang posisi ini kan, ini posisinya Pak Prabowo duduk bersama dengan Agus Harimurti, kemudian ada Pak Zulhas dengan Erick Thohir, Erick Thohir. dan kemudian ini Anies Mata dengan Pak Erlangga Hartarto. Jadi ya orang kemudian bertanya-tanya, apalagi dalam situasi semacam sekarang ini ya, spekulasi itu bisa macam-macam gitu. Apalagi kemudian tadi dikaitkan dengan artikel yang dimuat di Newsweek dan sebagainya tadi ya Mbak Agi. Iya, ini sepertinya merupakan kelanjutan dari artikel tersebut, Mas Hersu. Bayangkan, ini dimuat di Newsweek, media internasional dari Amerika Serikat, dan ini dalam kolom opini, yang artinya orang melihat ini sebagai opini, memang ditulis oleh Prabowo pribadi, begitu kan? Dan kemudian apa yang dia tulis itu, Mas Hersu, kalau orang melihat kok tidak ada IKN disebutkan di situ sama sekali begitu. Jadi Prabowo hanya mengatakan bahwa akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dan kemudian dia menjelaskan semua program dia yang akan dilakukan ya, dan juga dia mengatakan ini kok agak-agak, saya melihat ini walaupun tidak begitu nyata begitu Mas Hersu, tapi tipis-tipis itu seperti yang dia mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia itulah yang utama, bukan energi, dia mengatakan seperti itu. Jadi sementara kalau kita lihat Pak Jokowi begitu kan selalu mengatakan soal hilirisasi, soal energi itu kekuatan kita apa dan sebagainya. Sementara Pak Prabowo di situ dia menyebutkan pada pengembangan sumber daya manusia gitu. Bahkan itu menjadi yang utama dalam pembangunan Indonesia. Kemudian dia juga soal pendidikan, dia akan membangun bidang pendidikan itu lebih begitu Mas Hersu, agar masyarakat Indonesia mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, dia mengatakan begitu. Jadi fokusnya antara lain dia juga menjabarkan yang agak panjang itu adalah soal makan gratis untuk anak-anak sekolah tersebut, untuk kebutuhan gizi mereka begitu. Juga membangun sekolah-sekolah begitu dengan soal teknologi tinggi begitu dan sebagainya. Jadi kalau saya rasa ini khasnya Prabowo nih ngomong kayak begini nih. Ya. Karena dulu kalau kita lihat di Indonesia Menang apa dan sebagainya, paradoks Indonesia, yang dia singgung adalah soal pembangunan sumber daya manusia, apa soal pendidikan, soal teknologi apa dan sebagainya. Sementara kalau soal energi dan juga soal lingkungan, dia lebih banyak mengkritik dulu ya Mas Hersu Ya, begitu. betul. Dan Pak Jokowi sebenarnya juga sering bicara tentang sumber daya manusia, tapi konteksnya berbeda. Pak Jokowi hanya selalu bicara bahwa Indonesia emas, kita punya bonus demografi tahun 2045 Indonesia emas, tapi dalam prakteknya yang soal-soal ini sebenarnya abai, nggak dapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Dan belum lama ini kita jelas gampang dengan merujuk ribut-ribut soal UKT kemarin ya Mbak ya, uang kuliah tunggal yang naik sampai seperti itu kan belum pernah terjadi selama ini hal-hal semacam itu. Jadi kalau toh Pak Jokowi bicara tentang sumber daya manusia itu lebih pada slogan-slogan aja, slogan-slogan seorang politisi saja yang
sebenarnya fokus perhatiannya tidak di situ. Dengan cara dia memilih Nadiem Makarim itu yang menjadi Menteri Pendidikan saja kita sudah bisa melihat seperti apa concernnya Pak Jokowi terhadap di dunia pendidikan itu kan Mbak. Kan tadinya dia membayangkan orang seperti Nadiem itu bisa membuat nanti kan mahasiswa kita bisa membuat berapa mungkin 1.000, 2.000, 3.000 unicorn, itulah kira-kira yang dibayangkan oleh Pak Jokowi kan. Iya, iya, iya. Ini sudah mulai terlihat lah perbedaannya antara visi misi Pak Prabowo begitu ya Mas Hersu ke depannya nanti ketika sudah sudah dilantik begitu saya lihat sih demikian. Walaupun memang ada bantahan nih dari dalam Gerindra sendiri ya. Mungkin kalau dalam sekarang untuk kemudian frontal begitu ya itu ya situasinya masih belum memungkinkan karena Pak Jokowi masih belum lengser. Jadi dari pihak Gerindra sendiri seperti Dasko dan Habibur Rahman gitu ketika dihubungi oleh wartawan ya mereka mengatakan ya IKN itu sudah termasuklah ke dalam ketika Pak Prabowo ini menulis soal pembangunan berkelanjutan begitu kan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau kelanjutan itu salah satunya adalah soal IKN gitu. Tapi sama sekali memang IKN ini tidak disebutkan kalau kita membaca artikelnya itu Mas Versu. Jadi judul judulnya artikel sendiri adalah Indonesia ke depan begitu ya, the road ahead for Indonesia, one of the fastest growing economies in Asia. Utamanya adalah the road ahead for Indonesia, artinya Indonesia masa depan. Nah, kok sepertinya IKN ini padahal kan yang paling di atas lah menjadi prioritas dari Pak Jokowi, tapi ternyata ini sama sekali tidak disinggung. Iya, dan orang kemudian pasti akan mengingatnya kembali pernyataan dari Pak Sudrajat Djiwandono ya, kakak iparnya Pak Prabowo yang jadi tim ekonominya Pak Prabowo ini ya, yang waktu ditanya soal mana yang dia prioritaskan kalau dia suruh memilih antara makan siang gratis dengan melanjutkan ibu kota ya dia akan memilih makan siang gratis. Jadi itu satu ya Mbak Agi, dan yang juga pernyataan Pak Prabowo sendiri ketika di Dubai ya kalau tidak salah seingat saya, atau di Qatar lupa, yang ketika ditanya oleh wartawan ya dia bilang dia masih bisa melanjutkan IKN itu, tapi kalau sekitar 1 juta US dollar ya, 1,16 triliun gitu ya pada itu per tahun selama 30 tahun ya, itu bisa jadi artinya ya akan tetap mungkin kalau di encerit gitu orang Jawa bilang 30 tahun kan ya berarti memang ibu kota itu udah bukan prioritas lagi. Pokoknya tetap jalan deh. Kalau saya kira kalau 16 triliun per tahunnya ya itu untuk biaya pemeliharaannya aja dan keamanannya juga nggak cukup itu untuk IKN kan gitu. Iya, betul sekali. Kemarin saja Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi pejabat wakil otoritas IKN sudah meminta 29,8 yang sebagian besar antaranya adalah untuk memelihara pembangunan atau bangunan-bangunan yang nanti sudah diserahkan oleh PUPR kepada OIKN begitu. Jadi ini memang, nah kalau kita melihat itu Mas Hersu, kenapa ada Erik? Kalau saya sih lebih cenderung menganalisa dalam hal ini karena Erik adalah Menteri BUMN begitu kan, dan kemudian kemarin juga Erik ini kemudian mengumpulkan BUMN di bawahnya yang sekarang sedang membangun di IKN gitu untuk melihat kemajuannya seberapa besar begitu, berapa persentase begitu yang sudah terbangun di sana. Ini pasti ada hubungannya kalau saya rasa pertemuan dengan Pak Prabowo juga. Apalagi kemudian kalau kita melihat ya saat ini ya seperti banyak dari kader dari Gerindra juga masuk ke dalam BUMN gitu ya, sepertinya juga untuk melihat kapasitas begitu ya, daya pembangunan kita, keuangan kita dan sebagainya begitu. Jadi ini memang sedang mengukur lah begitu. Dan kalau melihat kemarin apa yang dilakukan yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani kemarin ya sesudah bertemu dengan Pak Jokowi, itu juga menarik yang dia mengingatkan Pak Prabowo agar berhati-hati dalam mengelola APBN begitu. Ini udah mengingat ya saat ini Mas Hersu rupiah naik terus, kemarin kita bahas begitu kan ya. Terus kemudian likuiditas ini kan pasti juga mengering, dan dari Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia juga mengatakan bahwa terus melakukan intervensi untuk menjaga rupiah. Tapi kita tahu hari ini rupiah kembali melemah gitu. Ya dan saya kira itu pilihannya, dan kemudian kebijakan dari Bank Indonesia kan juga tidak menaikkan suku bunga kan gitu ya. Suku bunga acuan tidak dinaikkan kan, sebenarnya pilihannya kalau untuk menjaga agar rupiah tetap stabil ini karena dipengaruhi oleh suku bunga acuan di The Fed di Amerika itu yang tinggi kan angka suku bunga acuannya, harusnya pemerintah Indonesia juga
menaikkan suku bunga acuan, dan banyak pengamat sebenarnya kelihatannya mereka menduga pemerintah mungkin terpaksa harus menaikkan suku bunga acuan sampai dari 6,25% sekarang menjadi 6,75% gitu ya. Tetapi ternyata keputusan Dewan Gubernur DKI, Gubernur DKI lagi, Dewan Gubernur Bank Indonesia, BI, bukan DKI, BI itu memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan karena memang ini seperti dilema banget, Mbak. Kalau tidak dinaikkan suku bunga acuannya, rupiah akan terus melemah, tapi kalau dinaikkan dampaknya sangat serius ini terhadap likuiditas, bisa menimbulkan inflasi kan, Mbak, kalau terjadi semacam itu. Karena semua pinjaman-pinjaman itu akan naik dan itu dampaknya besar tuh. KPR, mobil, motor semua bisa naik, dan kemudian pinjaman-pinjaman yang para UMKM di bank-bank juga bunganya bisa naik itu. Jadi semakin berat, Mbak, kehidupan perekonomiannya gitu. Iya, iya betul sekali. Kalau seandainya kemudian menyaingi The Fed begitu ya, mengikuti supaya modal itu tidak lari. Tapi sekarang modal kan sudah lari mulai dari sejak Januari kemarin, Mas Hersu. Jadi makanya kemudian dikatakan bahwa ekonomi melambat dan sebagainya begitu. Nah, kalau seandainya sertifikat Bank Indonesia atau BI menaikkan begitu suku bunganya, ya akibatnya seperti yang lalu-lalu. Bank buat apa dia dengan risiko begitu memberikan kredit kepada para pengusaha, kepada UKM dan sebagainya. Mending dia beli SBI begitu. Toh bunganya tinggi, tanpa mereka bekerja keras, mereka ungkang-ungkang saja, tidak ada resiko begitu, karena tinggal menerima bunga yang tinggi tersebut begitu. Nah, akibatnya kemudian likuiditas di perbankan gitu, di nasional maupun di PPR dan sebagainya, akhirnya mereka tidak likuiditasnya kan menurun, sehingga kredit yang diberikan juga menurun jumlahnya. Nah, ini akan membuat ekonomi terhenti karena mereka UKM dan sebagainya, mereka tidak bisa lagi mengakses perbankan untuk kebutuhan permodalan begitu. Nah, ini akan terjadi akan terjadi krisis ekonomi. Ini bisa terjadi lagi, Mas Hersu. Mengingat sekarang kalau tidak salah hari ini 16.500, sementara di zaman Habibie dulu kan terendah adalah 16.800 ya kalau tidak salah, dan kemudian diturunkan oleh Pak Habibie menjadi 6.000 sekian, berhasil dalam 1 tahun begitu. Nah, sekarang ini sulit sekali, apalagi indikator untuk nilai kurs rupiah di dalam APBN tahun depan itu sekitar 15.000 sekian, Mas Hersu. 15.400, Mbak, untuk yang Iya, 1.400 sampai 700 atau 900 gitu. Pokoknya di bawah 16.000. Nah, sekarang kita sudah jauh di atas itu. Iya, ya. Jadi mau nggak mau kalau kemarin disebutkan bahwa utang kita yang jatuh tempo tahun depan itu 800 triliun, ya saya kira ini pasti bisa melompat tinggi. Bahkan ada seorang pengamat fiskal memperkirakan sebenarnya bahkan untuk utang bunga dan juga utang pokok yang jatuh tempo saja itu mesti sudah 1.100 mestinya tahun depan, itu hitungannya seperti itu, Mbak Agi. Jadi ini memang situasinya saya kira berapa kali juga kita menganalisis bahwa katakanlah Pak Prabowo betul ya tetap seperti sikapnya semula bahwa dia akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi begitu, karena dia sendiri kan mengklaim bolak-balik bahwa dia tidak malu-malu menjadi kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi kan begitu. Saya kira kalau memang Pak Prabowo ada kemauan semacam itu, saya kira Pak Prabowo kemauan itu akan dibatasi oleh APBN, kondisi APBN begitu ya. Itu kalau toh mau ya. Tetapi saya kira mungkin sebagai presiden Pak Prabowo juga pasti ingin punya legacy sendiri juga, karena bagaimanapun juga mengingat beliau itu jadi presiden dalam usia yang sudah cukup lanjut ya, 73 tahun. Jadi Pak Prabowo pasti, saya membayangkan dia ingin mewujudkan legasinya itu setidaknya dalam 5 tahun periode pertama itu. Syukur nanti kalau bisa melanjutkan pada periode kedua. Tapi saya kira Pak Prabowo dalam periode pertama dia akan genjot habis itu 5 tahun ini untuk mewujudkan legacy itu, karena saya kira dia juga pasti ingin dikenang gitu sebagai presiden seperti apa. Dan sebenarnya kalau mau dengan pemerintahan seperti Pak Jokowi ini gampang membuat legasinya, karena membuat diferensial aja dengan Pak Jokowi, dan kalau kemudian berhasil ya nggak usah terlalu maksimal, itu akan kelihatan banget dan akan dikenang publik. Itu seperti Pak Habibie kan hanya setahun menjadi presiden, tetapi kemudian sampai sekarang tetap dikenang. Banyak sekali orang yang mengenang Pak Habibie itu sebagai bapak demokrasi ya, karena kan dia kemudian
melepaskan para tahanan-tahanan politik, kemudian membebaskan media dan sebagainya, regulasi terhadap media. Dan yang fenomenal seperti Anda sebut tadi itu bagaimana berhasil menurunkan nilai rupiah dalam 1 tahun dari berapa? Dari 16.800 menjadi 6.000-an. Ya, gitu ya. Saya kira kan itu 1 tahun loh ya bisa dilakukan gitu. Iya, memang luar biasa ya. Jadi Pak Habibie memang juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia juga karena dia melonggarkan untuk pers apa dan sebagainya. Jadi memang apa yang dihadapi Prabowo ini sangat-sangat berat gitu. Tapi ya tentu saja dari pihak-pihak yang di atas tidak mengatakan demikian begitu ya Mas Hersу. Indikator-indikatornya selalu disebutkan masih dalam kondisi normal begitu. Tapi apa yang dikatakan Sri Mulyani agar Pak Prabowo hati-hati menjaga APBN dalam membuat program, ini saya sebetulnya agak-agak bertanya-tanya nih, Ibu Sri Mulyani ini paham nggak sih bahwa dia selama dia menjabat dia ini juga selalu menuruti keinginan Pak Jokowi begitu. Iya. Sekarang aja dia potong-potong apa kebutuhan kementerian sampai Bahlil ngamuk-ngamuk kan. Betul sekali gitu. Dan sekarang semua kementerian itu meminta anggaran untuk apa namanya biaya perpindahan untuk ke IKN itu sampai puluhan miliar begitu Mas Hersu. Jadi ini kebutuhannya sangat dan itu muncul belakangan kan. Ini tidak di depannya begitu. Nah jadi peringatan seperti ini kok sepertinya useless begitu ya karena kita tahu seperti SBN saja bisa surat berharga itu bisa dikeluarkan 1 bulan itu 2 kali begitu Mas Hersu dan bunganya nggak main-main rata-rata kan 7% gitu jauh di atas dari bunga-bunga SBN yang dikeluarkan oleh negara-negara ASEAN lainnya bahkan negara di Asia begitu jadi makanya itu tadi sampai 800 sekian triliun itu yang harus kita bayarkan untuk tahun depan ya orang bunganya aja udah tinggi banget gitu ya. Nah bayangkan tanggal 27 Mei Pak Jokowi ketika di acara Ansor ya di Istora itu dan pada waktu itu rupiah itu mencapai mudah tembus 16.200 Pak Jokowi menyatakan hati-hati nih saya udah ketar-ketir katanya pada waktu itu. Nah Anda bayangkan kalau sekarang udah tembus 16.500 gitu apa enggak ya sekarang saya kira bukan ketar-ketir lagi makanya kemarin Pak Jokowi kemudian mengundang tim KKSSK ya itu nah itu yang kemudian kita mencium ada yang sangat serius ini begitu ya serius dari sisi keuangan sementara dari sisi politik ya ketika Pak Prabowo kemudian mengumpulkan ketua umum partai Kim itu juga serius juga kok kenapa tidak ada perwakilan Pak Jokowi gitu ya. Tidak ada Kaisang, tidak ada Gibran dan ya Pak Jokowinya juga tidak seperti dikatakan oleh Pak Airlangga nggak dilaporin soal itu gitu. Iya, betul sekali. Setidaknya kemudian beberapa partai ya, misalnya coba kita lihat Partai Prima tidak ada, Partai Garuda tidak ada, PBB tidak ada, PSI tidak ada, dan kemudian setidaknya representasi dari Pak Jokowi, kalau saya di situ ada Erick Thohir bisa saja Budi Ari juga menteri dan kemudian dia projo dan selalu dia berbicara seringkali menjadi jubir atau representasi dari Pak Jokowi dan keluarganya begitu. Tapi ternyata ini juga tidak ada Mas Hersu begitu. Jadi ya memang sepertinya Prabowo ini juga sudah saya rasa sih ya Pak Prabowo ini sudah mulai mendesain dari sekarang bagaimana ini ketegasan dia untuk kedepannya. Ya jadi memang ruang untuk APBN begitu bagi Pak Prabowo di tahun pertamanya dan juga berikutnya Mas Hersu karena hutang itu kan sampai dengan tahun 2029 itu tetap tinggi begitu ya. Ada ratusan triliun yang harus dibayarkan setiap tahun. Jadi saya rasa peringatan dari Ibu Sri Mulyani tersebut begitu yang agar betul-betul memilih programnya begitu karena harus menjaga APBN itu tadi. Saya rasa Pak Prabowo tidak ada pilihan lain seperti misalnya menghentikan IKN atau memberikan dana pembangunan kepada IKN tapi dalam porsi yang jauh lebih kecil karena kan seharusnya memang tidak bertumpu pada APBN begitu. Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa itu dananya akan ada dari investor-investor dan bukan dari APBN. Jadi memang tidak layak kalau seandainya APBN mengalokasikan. Saya rasa program yang layak untuk
tetap dilakukan seperti yang dikatakan Pak Prabowo dalam visi misinya, dan juga itu kan sudah disetor ke KPU ketika dia masih menjadi calon presiden yang kita bisa akses sampai sekarang gitu. Mana yang dia lanjutkan, mana yang dia realisasikan, mana yang tidak gitu. Saya rasa industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja banyak, dan kemudian seperti misalnya industri tekstil begitu Mas Hersu, yang sekarang ini ancur-ancuran gitu. Padahal kan ada ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja di situ begitu. Terus kemudian juga dia mulai menyadari, saya rasa ya, soal hilirisasi. Bukan kita menentang hilirisasi, tapi ternyata hilirisasi ini hanya menguntungkan sebagian pengusaha saja dan para pejabat yang bermain di situ begitu. Jadi sementara yang di bawah remuk begitu, mereka terkena dampak lingkungan, kesehatan, apa dan sebagainya begitu, yang tentunya itu tidak bisa kembali. Begitu juga untuk yang lainnya seperti sumber daya manusia, pendidikan pasti akan diprioritaskan begitu. Hanya mungkin soal soal makan gratis begitu yang memang tinggi sekali, 450 triliun begitu biaya yang harusnya dialokasikan selama 5 tahun. Nah, saya rasa itu pun juga akan dirancang kembali lah Mas Hersu. Apalagi dikatakan tahun pertama ada sekitar 100 triliun sampai 120 triliun pada tahap pertama. Saya rasa itu sulit gitu ya untuk diwujudkan dalam saat ini. Yes, oke. Jadi saya kira sebenarnya kalau kemarin kan ada usulan apa perannya Pak Jokowi nantinya setelah tidak jadi presiden lagi. Kalau kemarin kan dibayangkan sebagai menteri senior atau sebagai ketua koalisi partai-partai koalisi Indonesia maju seperti yang disarankan oleh PSI, yang diingini oleh PSI. Saya kira sebenarnya kita bisa punya usulan konkret nih Mbak Agi, kan bagaimana kalau Pak Jokowi nanti kemudian diangkat sebagai khusus untuk mencari investasi asing untuk IKN, kan begitu kan lebih konkret ya Pak Jokowi nanti kan. Jadi IKN-nya tetap terjaga tapi tanggung jawabnya diberikan kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri kan bolak-balik sudah menyatakan bahwa oversubscribe. Nah, silakan nanti yang kemarin-kemarin sudah datang, sudah mau investasi itu datang lagi Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi nanti tidak jadi presiden kan punya banyak waktu yang untuk melakukan itu gitu Mbak Agi. Iya, berarti dia bersama Pak Jokowi bersama Bambang Susantono, mantan Ya, ketua IKN yang sekarang ini ditugaskan untuk itu katanya begitu. Ini cocok nih Mas Hersu. ya, Usulan Mas ya. Hersu semoga ini didengar oleh oleh Pak Prabowo ya. Oke, saya kira itu mantap ya Mbak Agi. Dengan begitu Mantap. Pak Jokowi juga merasa tenang karena bisa Mhm. dia tetap menjaga warisannya itu terwujud, dan Pak Prabowo juga bisa fokus untuk ngurusin yang lain, ya ngurusin terutama Ya. janjinya untuk makan siang gratis, tidak mikirin IKN lagi karena sudah ada Pak Jokowi di situ, orang yang paling tahu lah tentang IKN. Jadi saya kira Mhm. ini usulan konkret dari kita ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul, daripada jadi sekjen PBB kan, Ya. namanya itu masih banyak lah yang kandidatnya. Kalau IKN ini kan memang identik dengan Pak Konkret Jokowi. ya Pak Jokowi begitu. Kalau yang PBB itu namanya apa ya? Gigi Mongso atau apa namanya kalau bahasa Jawanya ya. Saya nggak mau nyebutnya ngawu-awu ya, kita sebutnya Gigi Mongso lah gitu ya. Ya. Oke, Oke. Mbak Gi, sampai kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi ya, pekan depan ya, hari Mhm. Senin insya Allah. Ya. Kami Mhm. mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.